Soal putusan hakim yang hari ini sama-sama kita saksikan. Putusan terhadap seseorang yang akhirnya benar terbukti salah tangkap, dan ini orang kecil begitu Mas Susno. Ya, pertama kita apresiasi Hakim Eman Sulaiman. Saya hormat dua. Oke. Bahwa keadilan, kebenaran tegak dari Pengadilan Negeri Bandung dari tangan Hakim Eman Sulaiman. Ya. Yang pertama, saya katakan bahwa menyoroti bahwa putusan ini tidak satu pun dalil penggugat yang ditolak. Oke. Berarti jelas Peggy ini salah tangkap, bukan itu orangnya. Kemudian baru masuk ke prosedur. Prosedur menentukan tersangka salah. Kemudian alat bukti juga tidak berhubungan satu sama lain. Ada 8 atau berapa itu kan dalilnya. Berarti semua dalil itu diterima. Nah, karena semua dalil itu diterima, maka berkas yang ada di kejaksaan yang dikembalikan kemarin sebelum putusan ini itu tidak berlaku lagi untuk Peggy yang ini, Peggy Setiawan ini. Nah, bukan berarti Polri selesai tugasnya. Apa tugasnya? Polri harus mencari siapa Peggy Peron itu yang sebenarnya. Cocokkan saja dengan DPO-nya. DPO-nya itu tayangkan aja kepada publik. Ada nggak di DPO itu tertulis nama Peggy alias Peron, pekerjaan, alamat, tempat tanggal lahir, dan sebagainya? Oke. Sampaikan kepada publik supaya publik juga ikut cari. Nah, dan ada dua lagi kan, ada tiga. Itu dicari supaya keadilan tegak. Kita tidak mau keluarga korban, keluarga Vina, keluarga Eki bersedih hati karena pelaku sebenarnya tidak tertangkap. Ada lagi satu lagi yang saya khawatirkan ini. Jangan-jangan ya, Prof. Jangan-jangan, ya mudah-mudahan jangan ya. Gimana ya? Yang sekarang dikurung di penjara modelnya seperti ini juga. Menentukan tersangkanya seperti ini juga. Keliru juga dia. Padahal ada yang dihukum seumur hidup bahkan. Lah, harus dikeluarin. Mudah-mudahan nanti hakim yang mengadili PK adil seperti Hakim Eman Sulaiman. Dan jangan-jangan juga satu yang sudah keluar, siapa namanya itu? Saka Tatal. Salah juga. Kalau saya pagi ini, saya sebagai seorang Polri yang amat cinta pada Polri, saya tidak menganggap Polri kalah. Saya menganggap ini adalah obat yang baik untuk institusi saya, untuk perbaikan ke depan. Jangan sampai Polri, organisasi saya yang itu milik rakyat, didorong ke depan, dimasukkan ke jurang karena pujian-pujian. Karena misalnya putusan hakim, wah kasihan polisi, wah polisi teman sejawat saya, kemudian dimenangkan. Jangan. Kita sangat mencintai Polri, beri obat. Obat itu biasanya pil itu pahit. Jadi sehari ini pahit rasanya, tapi ini obat yang paling baik untuk mengadakan perbaikan. Nah, kedua, mari kita lihat nasib orang-orang yang masih terpenjara sampai saat ini. Kalau seperti ini harus segera dipulihkan. Itu pesan Pak Susno ya. Kalau kita mau pintar jadi penyidik, gunakanlah prosedur yang benar. Dia yang menentukan membuktikan dia adalah bersalah, bukan orang yang mengaku. Kalau dia mengaku, kita nggak akan pintar. Nah, jadi penyidik harus berdasarkan cara-cara yang benar sesuai dengan KUHP dan objektif. Dan sekali lagi, kalau kasusnya tindak pidana terhadap badan seperti ini, penganiayaan, pembunuhan, itu scientific crime evidence itu harus ada, wajib sekarang hukumnya. Karena teknologi sudah memungkinkan, teknologi sudah memungkinkan, dan itu akan lebih gampang bagi penyidik. Nah, jadi ilmu saintifik penyidik ini harus di-upgrade menurut saya. Dari mulai di level Kapolres, Polsek. Nah, ini harus dibenahi. Jadi perlu biaya, ya nggak apa-apa untuk memperbaiki sistem kepolisian yang lebih baik ke depan. Nah, lalu menghargai dan setiap orang itu adalah presumption of innocence ya. Praduga tak bersalah itu penting sekali dalam proses peradilan kita. Jangan lalu menganggap orang itu presumption innocence, menyatakan dia dulu bersalah baru cari bukti, nggak boleh. Harusnya
tidak bersalah dengan bukti yang saya miliki berdasarkan pengetahuan saya sebagai penyidik dan teknologi yang saya miliki, Anda bersalah berdasarkan bukti ini, itu baru dia dinyatakan bersalah gitu. Itulah konsep sebenarnya yang kita miliki dalam proses. Jadi saya sangat berharap dengan keadaan putusan hari ini, kita cinta sama polisi, kita kepolisian ini bisa berbenah dalam semua. Jadi jangan lagi beranggapan nanti di masyarakat saya nggak mau lapor polisi. Nah, kenapa itu yang saya nggak mau ditakutkan lapor polisi? Karena kalau saya kehilangan ayam, nanti saya kehilangan kambing. Nah, gitu kan? Kehilangan kambing, jangan lagi ada asumsi seperti itu. Jadi objektivitas kepolisian harus dibangun dari sekarang. Momentum ini bagus sekali gitu loh, untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, bahwa kepolisian itu objektif, tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, itu yang harus konsepnya seperti itu.